Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku soleh-soleha kelas 7? Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran IPS materi interaksi sosial. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Robbi gibni ilman warzuqni fahman. Pertemuan kita kali ini akan mempelajari tentang bentuk interaksi sosial bagian pertama. Bentuk interaksi sosial itu menurut John Gillen dalam Sukanto, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disasosiatif. Yang kita akan pelajari kali ini adalah proses asosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Yang keempat adalah akulturasi. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah proses kegiatan yang mengandalkan adanya rasa kesatuan dan tujuan persatuan yang kuat. Dalam sebuah kerjasama yang penting adalah rasa saling menghargai dan peka terhadap tugasnya masing-masing. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam kerjasama ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi, ada joint venture, dan kerukunan. Jenis kerjasama yang pertama adalah bargaining. Apa itu bargaining? Bargaining itu adalah perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya misalkan Indonesia menukar minyak bumi dengan beras dengan negara Thailand. Kerjasama yang kedua yaitu kooptasi. Apa itu kooptasi? Kooptasi itu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari ketidakstabilan politik. Kerjasama yang ketiga yaitu bentuknya adalah koalisi. Koalisi ini adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya ketika pemilu ada parpol yang berkoalisi untuk mengusung presiden dan wakil presiden. Kerjasama selanjutnya adalah joint venture. Apa itu joint venture? Yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contohnya perusahaan Toyota dan perusahaan Mazda bekerjasama membuat suatu inovasi untuk kendaraan yang akan dibuatnya. Kerjasama yang terakhir adalah kerukunan, yaitu bersatu hati, bersepakat, dan tidak bertengkar. Kerukunan mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Contohnya adalah kerja bakti di lingkungan RT atau di lingkungan sekitar rumah. Nah, bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuannya, akomodasi ini adalah menghasilkan titik temu dari beberapa pendapat yang berbeda. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Yang keempat, mengusahakan penyatuan antar kelompok yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Nah, bentuk-bentuk akomodasi ini ada beberapa. Ada koersif, kompromi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, toleransi, stalemet, dan adjudikasi. Yang pertama, bentuk akomodasi yang pertama yaitu koersif. Koersif ini yaitu melalui paksaan secara fisik maupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya,
Polisi menangkap dengan paksa provokator demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan. Bentuk akomodasi yang kedua adalah kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Contohnya, karena konflik antar teman di kantor, pihak yang berkonflik dipertemukan untuk mengadakan kompromi. Akomodasi yang ketiga yaitu mediasi, yaitu cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Contohnya, seorang manajer menjadi penengah atau mediator antara kedua karyawannya yang sedang berselisih. Yang keempat adalah arbitrasi, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, permasalahan antara karyawan dengan pengusaha diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya yaitu bentuk akomodasi konsiliasi, yaitu mempertemukan para pemimpin yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, akibat konflik antar kelompok, maka ketua kelompok A dan ketua kelompok B dipertemukan untuk mengadakan kesepakatan perdamaian. Bentuk akomodasi yang selanjutnya adalah toleransi, yaitu bentuk persatuan dengan cara menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan aspek kebudayaan. Contohnya, menghormati perbedaan agama dengan cara menjaga agar umat beragama lain aman dan nyaman dalam beribadah. Dan bentuk selanjutnya adalah stalemet, yaitu pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang sehingga akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Contoh, perang dingin antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya tanpa ada yang menang dan kalah. Bentuk yang terakhir adalah adjudikasi, yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Contohnya, kasus sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan. Nah, bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi, yaitu pembaruan satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang terakhir adalah akulturasi, adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan kebudayaan masing-masing. Nah, alhamdulillah, materi season pertama tentang bentuk interaksi sosial telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.